Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibi dari kelas B2. Sini saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Di sini juga saya akan membacakan beberapa kompetensi dasar yang sudah saya buat. Dan yang pertama itu tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Dan yang kedua, membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Selain itu juga di kompetensi dasar mata pelajaran yang lain itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia yang untuk KI satunya itu tentang menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis, dan kompetensi dan yang pengetahuannya itu tentang menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran ini, yang pertama melalui kegiatan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Dan kedua, siswa dapat menentukan host C3, ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Tiga, dengan menulis, siswa dapat menggabungkan host, ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang keempat, dengan diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan host P2, pengertian, fungsi, dan cara menentukan host C3, ide pokok dalam bacaan. Materi pembelajaran itu, untuk materi pembelajarannya ada organ gerak hewan dan manusia, itu ide pokok. Kegiatannya itu mode pembelajaran PBL, dan kami menggunakan metode pembelajaran ini karena disesuaikan sama kondisi yang ada di sekolah kami. Selanjutnya ada organ gerak hewan manusia dan hewan. Salah satu cirinya itu makhluk hidup. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Yang selanjutnya, di sini ada beberapa video ya, nanti bisa kita tampilkan setelah ini. Video ini tentang pembelajaran organ gerak hewan dan manusia. Terdapat bagaimana cara merawatnya, terus ada apa aja yang terdapat di tubuh manusia dan hewan. Selanjutnya ada organ gerak manusia dan hewan itu ada 5 paragraf, masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok, ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf, ide pokok yang disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utamanya yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Contohnya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Itu merupakan sebuah ide pokok. Dan kalimat pengembangnya itu secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Selanjutnya ada sebuah kuis ya, berdasarkan informasi. Di sini ada paragraf yang tadi, nanti kita susun menjadi ide pokok kalimat dan kalimat pengembang. Dan masing-masing itu harus kita uraikan ke dalam sebuah kuis tersebut. Selanjutnya ada sebuah kuis juga. Di sini mengemukakan tentang ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Yang pertama, organ gerak terdiri atas 2 macam, dan setelah itu kita kembangkan lagi. Dan kedua, ada organ gerak banyak sekali fungsinya. Nanti kita masuk lagi di situ, kita kembangkan lagi. Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Dan terus ada langkah-langkah kerja. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah kreasi dari beberapa bahan yang nanti kita bakalan sediakan. Di sini ada bahan-bahan alat dan bahannya. Kita harus menggunakan kertas karton atau kardus tebal, gunting, pensil, penghapus, dan penggaris. Selanjutnya, nanti anak-anak bisa membuat sebuah pembelajarannya. Pembelajarannya itu membuat sebuah hewan dari sebuah kertas. Nanti hasilnya seperti ini.
Dari ini nanti kita bakal gunting-gunting, terus kita satu-satukan menjadi sebuah binatang. Selanjutnya ada Selanjutnya, ayo mengamati macam-macam kelainan pada organ gerak pasif tulang. Di sini ada contoh ya, contoh tulang. Ada yang patah tulang, kelainan tulang, dan dibedakan menjadi dua, fraktura yang tertutup oleh patah tulang yang tidak sampai merobek kulit otot, kayak yang di bagian gambar nomor pertama, dan yang kedua ada di gambar nomor 2. Ini ada salah satu contohnya, ada beberapa yang patah tulang yang tidak sampai melukai kulit dan ada yang sudah melukai kulit. Selanjutnya ada osteoporosis, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Osteoporosis ini biasanya terjadi untuk manusia yang berusia 40 tahun ke atas. Hal-hal tersebut terjadinya osteoporosis itu atau penyakit tersebut itu dikarenakan ada posisi dan sikap duduk yang kurang benar dan dapat dan selanjutnya setelah membaca uraian tersebut ya, nanti kita bikin sebuah paragraf dan kita ambil sebuah ide pokok dari bacaan yang tadi ya. Setelah itu ada mengamati tentang kondisi geografis yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena di Indonesia itu terdapat banyak sekali pulau, makanya sangat berpengaruh dan yang pastinya kondisi geografisnya juga sangat berbeda. Nah, di sini kita bakal mengamati ya. Setelah itu kita uraikan pada sebuah kuis. Di sini ada nomor nama provinsi, nama bandara atau lapangan udara, terus juga ada kondisi cuaca yang bisa kita simak dari gambar tersebut. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.